Rita? Rita, I need you to take a deep breath, Rita. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum nonton, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tekan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Pada sore hari tanggal 25 Mei 2021, pengiriman radio tentang insiden di blok 3300 di Jalan Charlestown Road di Kinnersville, West Virginia, Amerika Serikat, Sheriff Berkeley County tiba di rumah tersebut di mana mereka menemukan seorang pria terbaring di genangan cairan merah miliknya di bawah tangga rumah mereka. Pemilik rumah tersebut diidentifikasikan sebagai Matt Hendershot. Sesuai informasi, Matt melukai dirinya sendiri dengan senpi. Petugas menyatakan Matt meninggal di tempat, tetapi petugas gagal menemukan senjata yang merenggut nyawa Matt di lokasi kejadian. Di luar rumah, petugas menangani seorang wanita yang putus asa yang pertama kali menemukan Matt meninggal dan meminta tetangganya menelpon 911. Rita Hendershot, 33 tahun, adalah mantan istri Matt. Dia tampak tidak dapat mengendalikan dirinya atas kehilangan itu. Rita mengatakan bahwa dia ingin mati, dan Rita mengatakan dia ingin menyakiti dirinya sendiri. Jadi detektif memborgol tangan Rita untuk keselamatannya. Rita memberitahu polisi bahwa Rita dan Matt telah bercerai beberapa bulan yang lalu, tetapi mereka masih saling mencintai dan telah kembali bersama. Petugas menanyai Rita tentang peristiwa yang menyebabkan insiden tragis, tapi petugas tidak mengharapkan perubahan penting dalam cerita ini. Rita menceritakan bahwa Rita dan Matt sedang menggerakkan senpi mereka. Matt memegang senpi itu dan Rita mengambilnya, dan boom, Rita tidak menyadari senpi itu berisi peluru. Rita baru saja mengakui bahwa senpi itu ada di tangan Rita ketika tembakan secara tidak sengaja, namun selama percakapan 911, Rita mengatakan pada operator kalau Matt secara tidak sengaja yang melukai dirinya sendiri dengan senpi. Dengan skenario yang berbeda, Rita yang diborgol mendesak petugas untuk menelpon saudara laki-lakinya. Tetapi ketika pria itu tiba, ternyata pria itu adalah pacar Rita dan bukan saudara laki-lakinya. Kebohongan besar Rita di saat kritis ini seperti memberi tanda-tanda awal bahwa Rita berperan dalam kejahatan ini. Rita kemudian berbagi rincian peristiwa yang mengarah kepada penembakan itu. Detektif menanyakan di mana Rita berada saat penembakan. Rita mengatakan ketika itu terjadi, Rita datang ke dapur, mereka sedang menggerakkan senpi dan mereka sedang memegang senpi itu di dapur. Mereka berdua, Matt dan Rita, berada di dapur. Kemudian mereka pindah ke kamar tidur dan menyembunyikan senpi itu di bawah tempat tidur. Matt memasukkan klip peluru ke dalam senpi dan Rita tidak menyadari Matt memasukkan klip peluru ke dalam senpi. Pasangan itu memiliki banyak senpi dan senapan. Rita mengaku memegang senpi 9 mm yang Rita tidak tahu berisi peluru. Insiden itu terjadi di dapur ketika Rita dan Matt sedang menggerakkan senpi tersebut. Melalui kamera petugas polisi, terlihat petugas masuk ke dalam rumah untuk mendapatkan gambaran jelas tentang penembakan. Namun polisi hanya dapat menemukan beberapa tempat dengan bercak darah di dalam rumah daripada satu area dengan jumlah darah yang signifikan. Di dalam dapur, petugas menemukan beberapa senpi bersama dengan senpi yang membunuh Matt. Senjata ini tidak memiliki peluru. Penyelidik mengirimkan senpi itu ke laboratorium forensik untuk menentukan cerita Rita mengenai senjata itu meledak dalam suatu kecelakaan. Itu adalah benar.
Ketika serif detektif tiba, mereka menginginkan Rida memberikan panduan dari peristiwa yang menyebabkan Matt meninggal. Rida memberitahukan bahwa Matt ada di ruang tamu bersama Rida. Mereka sedang menggerakkan semua senpi mereka. Mereka meletakkan semua senpi di lemari dan terjadilah kecelakaan. Cerita Rida kepada detektif terus berubah. Rida tidak tahu bahwa dia sedang membangun jebakan untuk dirinya sendiri karena cerita Rida berubah secara signifikan. Pada cerita Rida sebelumnya, Rida mengatakan bahwa Rida dan Matt akan menyembunyikan senpi di bawah tempat tidur Matt. Ini menunjukkan bahwa Rida tidak sepenuhnya terbuka. Petugas sekali lagi meminta Rida untuk mengklarifikasi apa yang terjadi sebelum penembakan terjadi. Tetapi cerita Rida lagi-lagi berubah. Rida mengatakan bahwa Rida tidak mengetahui Matt memasukkan peluru ke dalam senpi itu. Rida memindahkan barang-barang dengan cepat dan senpi itu meletus, dan Matt duduk di sana. Rida mengungkapkan rahasia lain dengan santai, bahwa Matt berada di tempat tidur ketika Rida masuk ke kamar Matt dan secara tidak sengaja menembakkan senpi itu. Padahal sebelumnya Rida mengatakan bahwa Matt dan Rida berdua berada di dapur dan Matt menyerahkan senpi itu pada Rida. Penyelidik menemukan selongsong peluru di tempat tidur Matt, jadi Matt sedang bermain video game ketika Rida masuk ke dalam kamar. Cerita Rida berubah beberapa kali dalam beberapa jam. Detektif memperhatikan tanda-tanda bahaya yang signifikan pada Rida Hendershot. Rida mengatakan bahwa dia tidak menyadari apa yang terjadi hingga Matt keluar dan Matt memegang tangannya, dan saat itulah Rida berlari ke rumah tetangga. Tolong, seseorang harus menelpon 911. Rida mengaku bahwa ponsel Rida mati saat itu. Rekaman ponsel Rida menunjukkan Rida menelpon dan mengirim pesan teks pada pacarnya tepat pada saat penembakan terjadi. Detektif menangkap Rida karena membahayakan serta memegang senpi secara sembrono. Penyelidik curiga Rida melakukan pembunuhan. Sekarang tantangan bagi polisi untuk mengkonfirmasikan bahwa senpi itu ditembakkan secara tidak sengaja atau disengaja. Sekarang keluarga Matt diberitahu tentang kematian putranya yang memilukan. Ibu Matt tidak percaya dengan apa yang terjadi, dan ketika saudara laki-lakinya datang untuk menenangkannya, dan ibu Matt mengatakan bahwa Rida mengatakan itu kecelakaan, Ibu Matt tidak percaya itu dan tidak yakin bahwa Matt tidak sengaja melukai dirinya dengan senpi. Rida membayar uang jaminannya dan berhasil pergi sehari setelah penangkapan. Tetapi apa yang mengejutkan orang-orang adalah Rida mengunggah foto-foto dirinya sedang bermain kayak dengan pacarnya di sosial media sehari setelah kematian Matt. Tindakan acuh tak acuhnya semakin membuat kecurigaan terhadap Rida. Sementara detektif menunggu hasil autopsi terhadap Matt dan laporan GSR dari senpi 1911 itu, detektif mulai menggali lebih dalam pada sejarah Matt dan Rida. Detektif mengetahui bahwa Rida dan Matt memiliki pernikahan yang penuh gairah yang kemudian mengalami pasang surut yang aneh. Matt lahir dalam lingkungan keluarga yang sehat di kota Martinsburg, West Virginia. Matt lahir tanggal 28 Juli 1987. Matt mendapatkan ayah tiri setelah orang tuanya bercerai pada saat Matt berusia 3 tahun. Matt memiliki ikatan yang erat dengan nenek buyutnya Matilda. Saat Matt berusia 18 tahun, Matt pindah dan tinggal dengan Matilda setelah suami Matilda meninggal. Selama masa kuliah Matt sekitar tahun 2012, Matt berada di sebuah bar bersama sahabat baiknya Randy Savage, di mana Matt pertama kali melihat Rida Saeed. Ketika itu Rida mendekati dan berbicara pada Matt, dan Matt tertarik pada Rida.
Rida Saeed lahir di West Virginia dari orang tua keturunan Pakistan. Rida dan Matt dengan cepat tertarik satu sama lain dan mulai berkencan. Matt meminta Rida untuk pindah bersama Matt di rumah nenek buyutnya Matilda. Keluarga Matt terlihat bahagia melihat Matt memiliki kekasih. Pada bulan Januari tahun 2013, Matt dan Rida kawin lari. Mereka pergi ke gedung pengadilan. Matt mengatakan pada ibunya bahwa Matt dan Rida telah menikah. Keluarga Matt tidak mengenal Rida dengan cukup baik. Keluarga Matt merasa bahwa Rida dan Matt terlalu cepat menikah dan ini di luar karakter Matt melakukan keputusan besar itu. Kekhawatiran keluarga Matt setelah mereka menyadari bahwa perilaku Rida telah berubah kasar kepada nenek buyut Matt dan ketegangan di dalam rumah telah menjadi tidak nyaman dan panas. Di dalam Facebooknya, Rida mengatakan, "Aku tidak siap untuk ini, saya tidak menikah untuk mengurus jalang tua." Yang paling mengkhawatirkan keluarga Matt adalah Rida mengembangkan keretakan yang jelas antara keluarga Matt dan Matt. Tak lama setelah Matt menikah, Randy sahabat Matt tidak bisa menghubungi Matt untuk nongkrong bersama. Rida menjauhkan Matt dari kehidupan. Ketegangan dalam keluarga bahkan memuncak dengan postingan sosial media Rida yang menggambarkan Rida dan Matt sebagai bagian dari pergumulan dunia. Di sisi lain, Matt tampaknya semakin jatuh cinta pada Rida. Pada tahun 2017, nenek buyut Matt meninggal dunia, dan selama jam-jam terakhir neneknya bersama Matt, Rida meninggalkan rumah Matt. Ini sangat memilukan untuk Matt yang kehilangan seseorang yang dia sayangi. Di saat yang sama, Matt mulai menyadari sisi lain dari kepribadian Rida. Ibu Matt mengatakan bahwa tujuan utama Rida adalah untuk mendapatkan harta benda Matt. Matt kemudian menyadari bahwa Rida memiliki sifat yang kejam dan mudah marah. Kepribadian Rida yang mendominasi terus menghancurkan Matt semakin hari. Rida suka manipulasi, bermain sebagai korban, dan banyak berbohong. Titik balik Matt adalah ketika Matt menyadari hubungannya dengan Rida akan berakhir. Pada bulan Juni 2018, Matt berpisah dengan Rida setelah hampir 5 tahun bersama. Ini adalah lama buat Matt untuk melanjutkan hidup, tapi tidak butuh lama bagi Rida untuk melanjutkan hidupnya. Tak lama setelah bercerai, Rida bertunangan dengan tak lain dengan salah satu teman Matt setelah berkencan dengannya. Tetapi keluarga Matt dan teman-teman Matt senang Matt hidup bebas seperti sebelumnya. Tetapi periode kehidupan Matt yang menyenangkan hanya berumur pendek. Setelah bercerai, Rida memiliki hiburan baru dan menjalani kehidupan yang mencolok. Rida memiliki hobi baru yang berkembang menjadi obsesi. Minat Rida pada senpi berasal dari tunangannya dan semakin mendalam. Ibu Matt mengatakan bahwa obsesi Rida semakin tidak sehat. Pada tanggal 30 Maret 2020, insiden mengerikan terjadi yang akan merubah hidup mereka. Rida menghadiri pesta bersama tunangannya ketika mereka terlibat dalam pertengkaran. Ketika situasi meningkat, tunangan Rida bergegas pulang dengan sepeda motornya melebihi batas kecepatan. Ketika tunangan Rida mendekati rumahnya, tunangan Rida menabrak lubang yang membuat sepeda motornya tidak seimbang. Tunangan Rida menabrak pagar dan membuatnya meninggal dalam kecelakaan. Setelah Rida kehilangan tunangannya, Rida menghubungi Matt dan bertanya apakah Rida bisa tinggal bersama Matt sampai Rida menemukan rumah baru. Karena sifat Matt yang senang membantu, Matt setuju untuk membiarkan Rida tinggal di rumahnya untuk beberapa bulan. Beberapa bulan bukan minta tolong ya guys, tetapi numpang hidup. Ibu Matt mengatakan bahwa Matt seperti hewan peliharaan di bawah kendali Rida. Matt menampung Rida supaya Rida bisa menabung uang untuk menyewa apartemennya sendiri.
Tetapi ketika Rida pindah ke rumah Matt, Rida juga membawa koleksi senpi mendiang tunangannya bersamanya. Matt tidak menyukai kehadiran senpi-senpi yang berisi peluru di rumahnya, tetapi Matt tidak dapat menolak Rida. Matt telah memutuskan untuk memberi makan orang yang salah kali ini. Ibu Matt berpikir mungkin Rida telah berubah sekarang menjadi orang yang lebih peduli, tetapi ternyata dia salah. Ayah Matt mengatakan bahwa dia pernah mengunjungi Matt setelah Rida pindah ke rumah Matt lagi. Ayah Matt melihat ada ketegangan antara Matt dan Rida. Kenyataannya, Brian Hendershot, ayah Matt, melihat pintu kamar tidur berlubang ditinju berkali-kali. Ketika ditanya tentang lubang itu, Matt menjawab bahwa Rida mabuk dan menusuk pintu itu dengan sajam. Itu menjelaskan pada Brian orang seperti apakah Rida. Pada kunjungan Brian itu, Rida juga mengatakan pada Brian soal obsesi Rida pada senpi dan menunjukkan pada Brian senpi dan sniper yang Rida miliki, dan Rida mengatakan pada Brian, "Aku bisa melukai seseorang dengan senpiku dari jarak 1 mil." Ayah Matt mulai khawatir. Bila khawatir dengan anaknya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Sebaiknya Rida itu diusir dari rumah Matt. Rida sudah bukan istri Matt dan Rida akan membahayakan hidup Matt. Randy, teman Matt, juga bersaksi kepada polisi tentang perilaku Rida yang tidak menentu. Ketika Randy mengunjungi Matt dan Randy melihat Rida sedang mengkonsumsi miras dan sedang merokok zat berbahaya. Randy pernah melihat wajah yang paling mengerikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Matt dan Rida sedang dalam pertengkaran, dan ketika Randy berbalik dan Rida sedang memegang sajam yang panjang, Randy mengatakan pada Matt Randy akan keluar rumah. Randy merasa tidak nyaman untuk Matt berada di sana dan Rida harus segera pergi dari rumah itu. Matt tidak berbagi tentang siksaan mental yang Matt dan keluarganya hadapi dari Rida. Polisi berhasil mendapatkan beberapa pesan teks antara Matt dan Rida yang mengkonfirmasikan bahwa mereka pasti tidak akan kembali bersama. Karena takut dengan perilaku dan ledakan amarah Rida, Matt terus berusaha untuk tidak menghadapi Rida dan hanya mengirim pesan teks pada Rida beberapa kali dan meminta Rida untuk segera meninggalkan rumah Matt. Tetapi Rida terus menunda selama berhari-hari, berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan. Ternyata ketika tinggal bersama Matt, Rida juga telah berkencan dengan seseorang yang baru. Tetapi Rida tetap ingin tinggal bersama Matt. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2020, Matt mengirim pesan pada Randy tentang pertemuan mengerikan dengan Rida, dan Matt memberitahu Randy bahwa Rida telah mengacungkan senpi ke arah Matt dari luar pintu kamar tidur Matt. Randy mengatakan pada Matt bahwa Matt harus segera keluar dari rumah itu. Matt menyadari bahwa Rida tidak bermaksud meninggalkan rumahnya. Akhirnya Matt memutuskan untuk pergi ke pihak berwajib untuk mengawal Rida keluar dari properti Matt. Tetapi sebelum itu terjadi, Matt kehilangan nyawanya. 3 minggu setelah insiden itu, hasil autopsi dan hasil GSR menggambarkan bahwa Matt adalah korban tidak berdaya. Matt sedang berbaring di tempat tidurnya pada hari kejadian. Sementara Rida memegang senpi yang langsung diarahkan kepada Matt dari depan. Hasil autopsi menyatakan peluru mengenai tubuh Matt. Senpi itu dipegang dengan benar oleh penembak dalam posisi menembak. Hasil GSR, yaitu residu penembakan senjata, mengatakan bahwa senpi itu dalam kondisi sempurna. Senpi itu tidak dapat meledak karena malfungsi atau kecelakaan, seperti pendapat yang coba Rida paksakan kepada polisi. Lebih jauh lagi, laporan itu menyoroti mekanisme pengamanan yang digunakan pada senpi itu.
Ada pengaman di bagian belakang pegangan senpi, dan jika tidak ditekan, maka senpi itu tidak akan menembak. Jadi adalah tidak mungkin itu terjadi karena kecelakaan. Setelah penyelidikan lebih jauh, terdapat penemuan, dan ini sangat mengejutkan keluarga Matt dan polisi, bahwa Rida juga melakukan kekerasan fisik pada Matt. Polisi diberitahu tentang percakapan di ponsel Matt. Ada sejarah kekerasan dari Rida kepada Matt yang Matt beritahu pada sedikit orang. Matt adalah korban KDRT yang diam dari kekerasan domestik. Matt benar-benar tidak berdaya di hadapan Rida, dan Rida sangat berkuasa. Rida menghabisi Matt karena Rida kehabisan cara untuk menghentikan Matt yang mencoba mengusir Rida keluar dari rumahnya. Semua laporan dan pesan teks ponsel menjadi bukti kuat melawan Rida. Petugas tidak ada keraguan bahwa Rida yang menarik pelatuknya dan menghabisi mantan suaminya. Pada tanggal 11 Juni 2021, Rida ditangkap kembali oleh petugas serif Berkeley County atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan Matt Henderson. Pada tanggal 7 Februari 2023, Rida diadili. Pembela Rida berargumen bahwa insiden itu sepenuhnya tidak disengaja, dan terdakwa tidak bermaksud hal itu terjadi. Tetapi jaksa berhasil membuktikan kasus ini bahwa penembakan itu disengaja dalam semua hal, baik dari laporan GSR dan temuan autopsi, atau sejarah sifat egois Rida yang secara positif menguatkan niat Rida yang telah direncanakan untuk menyakiti Matt. Kasus ini sulit karena jaksa harus melihat kedua tahun sebelumnya untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran Rida ketika Rida menarik pelatuknya. Namun, kesaksian dari keluarga Matt dan teman Matt, Randy, memperkuat penuntutan. Setelah 5 hari persidangan, juri menyatakan vonis bersalah pada Rida Henderson. Dia dihukum untuk pembunuhan tingkat kedua dan menggunakan senpi untuk melakukan kejahatan. Pada tanggal 9 Agustus 2023, hakim menyatakan bahwa hakim menemukan pembelaan Rida tidak kredibel. Hakim mengatakan bahwa argumen terdakwa akan dapat dipercaya bila Rida berpegang pada satu cerita. Tercatat di pengadilan bahwa Rida telah memberikan setidaknya 3 versi cerita tentang bagaimana insiden itu berlangsung hingga tangan Rida berada di senpi itu. Rida dihukum 40 tahun penjara untuk menghabisi mantan suaminya dan hukuman penjara 10 tahun lagi untuk menggunakan senpi untuk melakukan kejahatan. Pembebasan bersyaratnya ditetapkan 12,5 tahun kemudian pada tahun 2033. Rida dipenjara di Lakin Correctional Center and Jail di West Columbia, di West Virginia. Kejahatan Rida membuat keluarga dan teman kehilangan Matt tanpa akhir, dan karena ego dan keserakahan Rida, perilaku Rida yang mengendalikan Matt menjadi bukti tidak langsung utama yang menjatuhkan hukuman Rida pembunuhan tingkat kedua, meskipun tidak ada motif yang jelas bagi Rida untuk menghabisi Matt. Menurut kalian, apa motif Rida menghabisi Matt? Menurut kalian, mungkinkah seharusnya Matt bisa selamat jika Matt tidak menampung Rida di rumahnya? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Kalau saya tidak akan mau menampung orang yang sudah pernah menyakiti saya, bahkan akan menjaga jarak karena takut disakiti lagi. Apalagi kalau urusannya sudah sadis dan suka memukul, kasar, punya senpi, maka suruh saja tinggal di tempat lain. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positifnya ya guys. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.